Rabu itu kita pastikan, berharap setiap kabupaten membuat tim terpadu yang melibatkan Prokopimda daerah seperti apa yang sudah dibuat oleh Kabupaten Puncak untuk memetakan klaster-klaster kejadian ini. Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar rapot koordinasi atau rakor lintas sektoral penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, El Nino dan embun es tahun 2026. Pantauan tim tabloid daerah, rakor tersebut dibuka resmi Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, juga sebagai pimpinan Satuan Tugas atau Satgas Karhutla, yang khusus dibentuk untuk memadamkan api dan memitigasi dampak sosial itu, menggelar rakor lintas sektor. Dalam pertemuan tersebut, turut dihadiri jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD terkait, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Papua Tengah, dan 8 Bupati se-Papua Tengah, Minggu 23 Agustus 2026, sore pukul 17.00 waktu Papua, di Ballroom Kantor Gubernur, area Bandara Lama, Jalan Sisingamangaraja, Nabire. Pertemuan tersebut dipandu penjabat Sekretaris Daerah atau Sekda Dr. Silwanus Sumule sebagai host secara virtual. Dalam sambutannya, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menyampaikan seluruh elemen masyarakat, unsur Forkopimda Kabupaten, dan pemerintah kabupaten masing-masing untuk bersinergi menghadapi masalah-masalah dampak Karhutla, El Nino, serta embun es atau triple threat alam. Selain itu, Gubernur Meki Nawipa berpesan agar pertemuan ini dapat merumuskan masalah-masalah apa saja yang dihadapi setiap kabupaten, dan juga kendala-kendala apa saja yang dihadapi untuk menangani masalah-masalah yang diakibatkan Karhutla, El Nino, dan embun es di Papua Tengah. Di Papua Tengah, dari 8 kabupaten serta Forkopimda, dan setiap masyarakat yang ada di sana, bagaimana kita bersatu untuk melakukan langkah-langkah strategi untuk penanganan hal ini. Dengan rapat pada kali ini, kita bisa mengambil beberapa langkah-langkah apa yang harus dibuat oleh Gubernur Papua Tengah dan Provinsi Papua Tengah, apa yang bisa dibuat oleh bupati-bupati dan Prokopimda di daerah masing-masing, termasuk dengan kekeringan ini, pasti kita akan ada masalah dengan air bersih, begitu juga pangan, dan juga beberapa hal yang lain. Dengan demikian pada pertemuan sore hari ini, bagaimana kita merumuskan siapa buat apa dengan Satgas Desa, itu kita bisa menjadi satu promotor untuk bagaimana mendorong semua ini supaya kita bisa melakukan bantuan-bantuan yang bisa kita lakukan dan termasuk pencegahan-pencegahan yang bisa terjadi. Pantauan Tadah News, PJ Sekda Papua Tengah memandu, mendengarkan updatean per 22 Agustus 2026 dari data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Setelah itu, dilanjutkan dengan mendengarkan dampak Karhutla, El Nino, dan embun es yang dihadapi masing-masing daerah di 8 kabupaten, tapi juga menerima kendala-kendala yang dihadapi di lapangan untuk menangani masalah-masalah tersebut. Pada momen tersebut, Kepolisian Daerah atau Polda Papua Tengah, Korem 173 Garing Praja Virabraja, dan Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah atau Kabinda Papua Tengah turut memberikan tanggapan dan masukan. Pada kesempatan itu, juru bicara Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, Emmanuel Yo, dalam keterangan tertulisnya, menyampaikan poin-poin krusial guna memitigasi sosial yang merupakan hasil kesimpulan rakor telah dirangkum bersama Gubernur sebagai pimpinan Satgas tersebut. Pertama, terus tingkatkan koordinasi lintas sektor dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan yang sedang terjadi di Papua Tengah. Kedua, para bupati 8 kabupaten membentuk Satgas hingga ke tingkat kampung dan melaporkan pada pertemuan berikutnya, Rabu tanggal 26 Agustus 2026 mendatang. Ketiga, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah segera melakukan koordinasi dengan Pemkab Mimika untuk memberikan dukungan berupa obat-obatan dan lain-lain yang dibutuhkan. Keempat, Dinas Sosial Provinsi Papua Tengah segera koordinasi dengan Pemkab Puncak untuk membackup dukungan pangan ke Pemda Puncak guna membantu warga terdampak embun es di Kabupaten Puncak. Kelima, pemerintah Provinsi Papua Tengah siap turunkan helikopter untuk melakukan pemadaman kebakaran setelah pembagian wilayah penanganan Karhutla. Selain itu, Gubernur mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemda Puncak yang telah melakukan langkah-langkah konkret untuk menangani Karhutla, serta menangani warga terdampak embun es di Kabupaten Puncak. Itu hari Rabu itu kita pastikan,
berharap setiap kabupaten membuat tim terpadu yang melibatkan pemerintah daerah seperti apa yang sudah dibuat oleh Kabupaten Puncak untuk memetakan klaster-klaster kejadian ini. Jadi setelah itu kita akan mengambil langkah supaya apa prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga. Kalau ada Dokter Agus di sini sudah langsung bisa menyampaikan tingginya lagi untuk masalah kesehatan yang tadi itu. Terus kalau ada dinas sosial dengan ketahanan pangan dari provinsi punya, itu juga langsung kita sudah mulai melangkah untuk kekeringan yang ada di Puncak dan beberapa tempat itu bisa langsung kita tekan lagi sambil kita menunggu kalau bisa sebelum hari Rabu itu sudah ada tim terpadu kabupaten sehingga mempermudah koordinasi antara provinsi dengan kabupaten. Itu yang pertama. Yang kedua itu kita tetap koordinasi dengan BMKG sehingga dengan potensi-potensi yang besar kalau bisa itu Pak Sekda nanti koordinasi dengan BPBD provinsi untuk mengambil langkah setidak minimum kita harus sewa helikopter yang bisa memadamkan menyiram api di gunung-gunung yang tidak bisa kita jangkau. Jadi itu sudah bisa kita koordinasi dengan BNPB pusat. Terus apa yang kita bisa buat kalau memang kita harus sewa supaya itu setidaknya itu ada 10-20% dari potensi pembakaran yang paling tinggi itu bisa kita atasi dengan cara itu. Setelah itu yang lain kita coba mulai rapikan seperti kalau Timika dan gunung mungkin masih ada air, yang Nabire coba kita rapikan air minum dan lain-lain masih kita dapat dari mana sehingga kita mulai membuat satu sistem air yang bisa beredar untuk bagaimana supaya masyarakat itu bisa dapat air. Karena saya sudah dengar kalau masyarakat sudah mulai mengeluh masalah air ini. Saya pikir itu langkah-langkah kita harus tempuh. Tim terpadu di provinsi juga sudah mulai bisa rapikan, sudah bisa susun kira-kira apa yang kita harus buat, tapi kita mau kabupaten buat dulu, setelah itu kabupaten serahkan ke provinsi, baru kita mulai diskusi tentang apa yang siapa buat apa dan kita buat di mana supaya langkah-langkah itu jalan sambil kita harus betul-betul kalau memang potensi api ini naik berarti kita sudah harus sewa helikopter untuk bagaimana kita memadamkan di gunung-gunung atau di daerah-daerah yang kita tidak bisa jangkau. Melalui penanganan yang dilakukan dari 8 kabupaten bersama pemerintah Provinsi Papua Tengah ini, diharapkan agar seluruh elemen masyarakat dan Pemda, juga Forkopimda, agar dapat bersinergi dalam penanganan dampak karhutla, El Nino, dan embun es di puncak. Hal tersebut diharapkan agar bantuan Pemda langsung ke titik-titik sasaran dan menyentuh masyarakat terdampak.